Saya akan membaca nats pembimbing yang akan menuntun kita, terambil dari Yesaya 48 ayat 17 hingga ayatnya ke-19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Karena akan dipimpin oleh Pendeta Sri Karyati LTH. Mari kita bersatu di dalam doa. Engkaulah kekuatan dan sukacita kami, Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu. Kami boleh ada sebagaimana adanya pagi ini. Kami bersyukur, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, sehingga kami boleh ada di rumah-Mu ini. Dan kami ingin menyembah, mengagungkan Engkau pada pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan, sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, baik lewat perkataan, tingkah laku, pikiran yang tidak berkenan, yang menyakitkan sesama kami, dan terlebih yang menyakitkan hati kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu, sehingga kami boleh layak diberkati lewat penyembahan pada hari ini. Hamba-hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, urapi secara khusus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ibadah hari ini memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang sudah ada di ruangan-Mu, gereja-Mu ini, bahkan yang masih dalam perjalanan menuju rumah-Mu ini, Tuhan terus menolong kami, sehingga kami juga boleh diberkati lewat penyembahan pagi ini. Terima kasih Tuhan, hamba pertaruhkan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Mazmur pasal 112 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kita akan membacanya secara bersahut-sahutan. Saya membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu Jemaat Tuhan membaca ayatnya yang genap. Di bawah perikop bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan.
Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan diuraikan oleh Ibu Pendeta Sri. Kembali kita berdoa. Benar Tuhan, saat ini kami rindu dipenuhi hadirat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Ada satu musuh kami yang tidak suka pada waktu kami belajar merenungkan firman-Mu, yaitu kuasa-kuasa penghulu di udara roh jahat yang coba merampas kebenaran firman-Mu dari hati dan pikiran kami. Itu sebabnya hamba tolakan di dalam nama Yesus keluar dari ruangan ini dan juga ruangan hati kami. Dan biarlah Tuhan Engkau memenuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga pada waktu kami belajar kebenaran firman-Mu, kami ditegur, kami dikuatkan, kami dibangun untuk kami boleh lebih dekat kepada Engkau. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tidak beda dengan jemaat-Mu yang duduk mendengar. Hamba-Mu adalah alat kecil di tangan-Mu. Tanpa kuasa-Mu tidak ada artinya. Itu sebabnya Tuhan, tolakkan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, penuhi dengan Roh-Mu yang kudus, bungkus dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kata kalimat yang keluar biarlah dari pikiran Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, hamba pertaruhkan ruangan ini dan juga ruangan hati kami, dan biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan Bapa. Pemberitaan firman-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus kami pertaruhkan. Haleluya, haleluya, amin. Silahkan duduk. Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan untuk kita berkumpul di rumah Tuhan, walaupun situasi saat ini pandemi yang masih merajalela, dan bahkan di kota Kupang kita melihat ya ada bertambah orang yang terpapar. Tapi kita selalu berdoa untuk jemaat Siloam Ubu-Ubu supaya Tuhan juga lindungi dari virus COVID-19 ini, supaya tetap aman. Tetapi walaupun begitu kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Baik Bapak Mama yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan sudah dibacakan oleh liturgos dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 10. Dan saya memberikan tema di situ, kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki. Atau dengan kata lain dikatakan bahwa kebahagiaan yang sejati. Bapak Mama Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali orang selalu melihat orang lain arti kebahagiaan secara duniawi. Secara kasat mata, orang bisa berpikir bahwa orang itu bahagia kalau mempunyai rumah mewah. Orang itu bahagia kalau mereka punya pekerjaan yang bagus. Orang bisa berbahagia kalau punya uang banyak. Itulah ukuran kebahagiaan bagi orang duniawi. Dan itu tidak salah. Bahkan kita semua juga memerlukan semuanya itu, materi, selama kita masih ada di dunia ini. Tetapi materi semua itu tidak menjadi ukuran bahwa seseorang bisa bahagia. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki bukan diukur karena banyaknya materi. Ada banyak orang yang terkenal, ada banyak orang punya materi, tetapi hidupnya tidak bahagia. Bahkan ada yang mengakhiri hidupnya secara tragis. Kurang apa, harta ada, ketenaran ada, tapi karena kurang bahagia, mereka mengakhiri hidupnya secara tragis. Dan itulah ukuran-ukuran kebahagiaan manusiawi dan dunia yang tawarkan. Sehingga banyak orang Kristen juga mencari kebahagiaan dengan memiliki semuanya. Tidak salah. Tetapi penulis Amsal, penulis Mazmur pada pagi hari ini menjelaskan kepada kita, memberikan tips-tips bagaimana seseorang itu dapat bahagia. Dan kebahagiaan itu bukan kebahagiaan semu. Hal yang pertama, mari kita melihat di dalam ayat
1 ayat 7 dan 8 di sana. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Hal yang pertama yang dikatakan oleh pemazmur ini, kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang hakiki adalah kalau orang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang selalu, apa kata orang tentang saya? Apa kata orang tentang dia? Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita, pemazmur mengajarkan kepada umat Tuhan, bahwa ciri orang yang hidup bahagia itu harus hidup sesuai dengan kata Tuhan atau kehendak Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama kita melihat hidup takut akan Tuhan. Kata takut akan Tuhan di dalam PL, dalam bahasa aslinya di situ kata yare. Takut bukan takut karena hantu. Takut bukan karena waktu mau dipecat, tetapi ketakutan, hidup takut akan Tuhan artinya memiliki rasa hormat yang mendalam kepada Sang Pencipta, menghormati, menghargai dan tunduk kepada Pencipta. Itu kata yare. Seperti manusia tunduk kepada pimpinan yang lebih tinggi, seperti manusia hormat kepada pimpinan yang lebih tinggi, karena hormat, karena takut mungkin dipecat. Tetapi kata yare di sini, pemazmur katakan bahwa hormat itu adalah bukti seseorang taat, seseorang menghargai kepada Allah Penciptanya. Di dalam Amsal 1 ayat 7 di sana dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bandingkan Ayub 28 ayat 28, Mazmur 111 ayat 10 dan Amsal 9 ayat 10 di sana dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan. Orang yang hidup di dalam hikmat Tuhan akan terimplikasi sehari-hari dalam hidupnya menjadi orang yang bijaksana, mengambil setiap keputusan untuk kehidupannya ke depan. Itu hidup takut akan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pemazmur mengatakan ini karena dia memiliki pengalaman pribadi hidup takut akan Tuhan. Bahkan kita melihat Salomo hidup takut akan Tuhan. Hikmat, wise atau wisdom itu pusatnya di hati. Abstrak, orang tidak bisa melihat. Tetapi kebijaksanaan itu dapat dilihat dari kehidupan pribadi seseorang yang takut akan Tuhan, bagaimana memutuskan mengambil sikap yang benar pada waktu dihadapkan situasi atau masalah di dalam kehidupannya. Apakah dia memiliki kemampuan untuk memutuskan yang baik atau yang buruk? Itu hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan di sini juga sangat suka akan perintahnya. Ayat 1b di sana. Daud menuliskan di dalam Mazmur nomor 1.
ayat 2 di sana. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya bahwa orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka akan bijaksana mengambil kesempatan, memilah-milah waktunya hari ini, suka merenungkan firman Tuhan. Karena apa? Jemaat Tuhan yang dikasih, di saat-saat zaman teknologi yang semakin canggih, banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk membuka firman Tuhan dan bahkan membacanya. Anak-anak kecil bahkan disibukkan dengan games-game, dan orang tua tidak bisa mengarahkan anak-anaknya untuk berhenti dari melihat game dan membaca Alkitab. Banyak orang tua memberikan pembiaran, kompromi. Ya, daripada mereka nangis, kasih biar anak main game dan tidak merubah HP yang mereka miliki, gadget yang mereka miliki, untuk membuka firman Tuhan, membacakannya. Seberapa kita para orang tua ada waktu duduk dengan anak-anak kecilnya membacakan firman Tuhan? Atau semua orang sibuk, bahkan kalau mama bapak sudah pegang HP, pegang gadget, semua sibuk. Oh nanti, kalau ditanya mama ini, nanti, semua sibuk. Tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan. Dia hanya menghargai gadgetnya. Bahkan mungkin ada anak-anak Tuhan ibadah di dalam gereja, sibuk membuka HP, pikir membuka HP itu buka Alkitab, karena sekarang di HP ada Alkitab. Saya harap mama-mama di sini, bapak mama, lihat anak-anaknya, taruhlah di HP mereka Alkitab. Harus berani mendisiplin anak-anak untuk menghargai firman Tuhan. Menghargai firman Tuhan artinya juga menghargai perintah-perintah yang ada di dalamnya. Ya, zaman canggih, iblis pakai segala macam cara untuk mengalihkan perhatian kepada hal-hal yang menyenangkan. Mungkin sementara bisa tertawa melihat game, tertawa melihat apa di dalam Alkitab. Tetapi tertawa itu adalah tertawa semu. Kebahagiaan itu kebahagiaan semu jika tidak didasari dengan hidup suka merenungkan firman Tuhan. Kita masih bersyukur, walaupun kita minoritas mungkin dikatakan, tapi kita bersyukur masih kita bisa beribadah dengan bebas, membaca firman Tuhan dengan bebas. Kalau di negara-negara lain, orang Kristen susah membaca firman Tuhan, susah beribadah. Kebahagiaan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki kita dapatkan pada waktu kita memiliki persekutuan yang akrab bersama Tuhan lewat firman-Nya. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur menuliskan ini bukan atas dasar karena dia belum pengalaman. Dia menuliskan firman Tuhan ini atas dasar pengalaman dan firman Tuhan lewat ilham Roh Allah. Itu sebabnya di dalam ayat 7 ayat 8, orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mereka akan suka akan firman Tuhan atau perintah Tuhan.
Sehingga di dalam ayat 78 di sana, mereka tidak akan takut kabar buruk atau kabar celaka. Memang situasi pandemi banyak orang takut dan khawatir. Tetapi bagi kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan, senantiasa hidup bergantung kepada Tuhan, suka kepada perintah, itu adalah sebagian hidup orang percaya mengalami kabar-kabar seperti ini. Situasi yang sulit sekalipun tidak akan membuat takut, karena kita hidup takut akan Tuhan. Maka kabar-kabar buruk tidak akan menakutkan. Orang yang senantiasa suka akan perintah Tuhan, hatinya penuh kepercayaan Tuhan, hatinya teguh dan tidak takut terhadap yang ingin mencelakai. Musuh di situ dikatakan. Musuh itu bisa abstrak, bisa kelihatan dan bisa tidak kelihatan. Ya. Karena Rasul Paulus katakan musuh-musuh kita adalah yang tidak kelihatan, yaitu penghulu-penghulu di udara yang ingin menjatuhkan, yang ingin membuat kita tidak punya bahagia, yang mendorong orang yang senantiasa ingin mengakhiri hidupnya dengan tidak wajar. Tetapi bagi orang yang hidup takut akan Tuhan, tetap teguh meskipun diperhadapkan situasi yang sulit. Meskipun orang atau manusia secara kasat mata manusia, orang lain ingin mencelakai kita dengan berbagai macam cara, kita tidak takut. Jadi dikatakan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kita tidak takut. Kalau seorang angkatan tentara, ya, seperti Pak Eli di sini, ditugaskan di daerah perbatasan berperang, beliau tidak akan takut karena sudah disumpah mati hidup sebagai tentara. Betul? Kita adalah tentara-tentara Kristus. Kita tidak takut kabar celaka kalau kita hidup melekat pada Kristus, seperti yang dikatakan oleh penulis Mazmur ini. Hal yang kedua, kebahagiaan hidup yang hakiki atau yang sejati. Yang kedua, ayat 2 sampai 3 dan ayat 6. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang yang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Ayat 6, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar akan diingat selama-lamanya. Hal yang kedua, berkat Tuhan tidak akan pernah berhenti. Banyak orang mengukur berkat itu secara material. Ya, tadi kami di konsistoris bicara, ya, Pak Ian kalau tidak salah, ya, mengatakan berkat-berkat Tuhan itu bukan hanya materi saja, kekuatan, kesehatan. Betul. Dan ini mengena. Orang dunia mengukur bahwa orang diberkati itu tadi yang di awal sudah katakan secara materi berlimpah. Bapak, mama, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu tidak salah. Tetapi di sini dikatakan bukan hanya berkat materi saja, tetapi berkat-berkat rohani dan bahkan berkat kesehatan. Materi boleh banyak, tetapi tidak sehat. Dunia seperti runtuh. Saya suka setiap kali saya khotbah, saya lihat YouTube yang mendukung saya punya ilustrasi. Ya. Artis Boy William suka, ya, mewawancarai orang-orang yang kaya raya.
Satu hari saya pas buka YouTube itu, satu anak juga saya juga lihat, Mak. Satu bapak saya lupa namanya, tapi yang intinya di situ yang saya ambil. Dulu dia hidup susah. Dengan 4 bersaudara hidup susah. Tetapi disitulah dia bangkit dan berusaha menolong orang tua. Makanya dia punya prinsip sadis katanya ya. Sabar dan disiplin. Itu katanya sadis dia. Jadi kalau mau memiliki berkat secara materi, sabar berarti berusaha bekerja. Di kita renungan ini ada. Kalau punya uang bekerja, berusaha. Jangan mengandalkan orang kasih kita. Apapun usaha, sekecil apapun, Tuhan akan berkati. Dan bapak ini katakan bulan April yang lalu dia kena COVID-19 positif. Seperti dunia runtuh. Dia punya sudah rumah mewah dan semuanya dia punya. Pada waktu dia kena positif COVID-19, dia harus diisolasi. Dia sudah tidak ada harapan. Seperti dunia runtuh. Apa artinya? Semua kekayaan. Bahkan dia sudah pesan-pesan istri, anak-anak. Tetapi satu yang menguatkan dia, anaknya bilang, "Bapak, jangan takut. Saya sudah berdoa bahwa Tuhan akan menyembuhkan Bapak. Kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan secara badan, menyembuh sempurna, meninggal, saya siap untuk menggantikannya." Tetapi anaknya ini betul-betul saya terharu, yaitu karena hidup di dalam Tuhan walaupun orang tuanya kaya raya, itu tidak mendukung kebahagiaannya karena COVID-19. Tetapi yang membuat dia kuat dan membuat dia bahagia, anaknya yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong. Anaknya kembali menasihati bapaknya. Karena apa? Orang tua sudah mengajarkan anaknya untuk hidup mempercayai Tuhan Yesus. Jadi dia katakan setelah sembuh, diwawancara, satu hal yang membuat saya bahagia bukan harta saya. Dia sudah membangun rumah lagi satu, dan rumah itu ada landasan pacu pesawat. Sampai saya lihat geleng-geleng Boy William ya terheran-heran. Orang Kristen ini. Tadi anaknya bilang Tuhan Yesus akan menolong. Dan dia sembuh. Dan katakan semua ini, harta saya tidak ada gunanya. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Berkat itu tidak berhenti pada dirinya. Bukan berkat hanya secara materi, tetapi anaknya memperoleh berkat secara rohani, iman kepada Kristus. Dan itu yang menguatkan orang tuanya. Bukan anaknya saja, tetapi keturunannya diberkati. Bahkan anak cucunya akan perkasa di bumi. Proteksi Tuhan, perhatian Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu tidak berhenti sampai kita sebagai orang tua, tetapi anak cucu perkasa di bumi. Harta kekayaan ada di dalam rumahnya. Harta kekayaan di sini yang perlu digarisbawahi. Coba Bapak Mama Saudara perhatikan apa yang tidak akan luntur, yaitu kebajikan atau kebaikan tetap untuk selamanya. Kebaikannya, kebajikannya tetap, dan itu diturunkan kepada anak cucunya. Kalau orang tuanya suka memberi, suka memperhatikan orang miskin, suka berbagi,
anaknya melihat dan suatu saat anaknya akan melakukan hal yang sama. Tetapi kalau orang tuanya tidak suka berbagi, tidak suka memberi, dan tidak mengajak anak-anak untuk berbagi, jangan harap anak-anak, cucu-cucu suka memberi. Hal yang kecil, ya, kebajikan atau kebaikan, sehingga itu tidak goyah. Penyertaan atau proteksi Allah kepada Daud itu kekal sampai keturunannya, kerajaannya kekal, dan sampai anaknya Salomo mengikutinya. Keinginan Daud membangun rumah Tuhan, dan Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan berjanji bahwa keturunanmu yang akan meneruskan itu. Anaknya yang akan meneruskan, walaupun orang tuanya tidak sampai, tetapi orang tuanya sudah mempersiapkan semua untuk meneruskan. Daud diberkati, dan berkat itu tidak berhenti. Bagaimana dengan kehidupan kita? Jangan berkat kita berhenti sampai kita, tapi mentransferkan itu kepada anak cucu kita, kebajikan, kebaikan. Karena apa yang ditabur itu akan dituai. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Kalau bapak mama suka melihat YouTube inspirasi kehidupan, ya, saya dalam hati saya ini saya bilang gitu, orang kok gampang ya memberi uang berjuta-juta yen-yen itu ya, dolar-dolar kepada orang yang tidak dikenal. Sampai saya selalu berpikir, bagaimana kalau orang Kristen seperti itu ya? Waktu orang mendengar orang lain kesusahan di jalan, dikasih uang. Oh, anak saya mau sekolah, ada uang, dikasih uang. Bagaimana kalau orang Kristen seperti itu? Perhatikan, bukan hanya saudara kita yang ada di dekat, tapi saudara di dalam Tuhan yang jauh, bukan hanya suku kita. Di inspirasi itu tidak mengenal suku. Mungkin kita tidak ada salahnya memperhatikan satu keluarga, satu suku, tapi lihat suku-suku lain yang kekurangan. Mengadopsi mereka, menyekolahkan mereka. Bukan mengadopsi untuk bikin pesta mewah. Ya, kebanyakan tradisi kita harus kita pangkas. Cut. Sekarang ya syukur ada pandemi, ya, pestanya di-cut. Coba kita mendengar ada saudara kita, teman kita, anaknya yang mau sekolah, rindu sekolah, tidak ada biaya, adopsilah. Saya sudah banyak adopsi anak-anak, ya, menyekolahkan mereka, memuliakan mereka. Walaupun kebaikan itu kita memberikan itu, berkat itu juga kita terima. Walaupun mungkin kecil, dan anak-anak cucu kita akan menerima. Dan terakhir, kebahagiaan yang terakhir. Ayat 4, 5, dan 9. Saya rangkumkan di situ, yaitu memiliki rasa kepedulian yang tinggi atau care. Sekarang di PPA compassion, ya, rasa kepedulian tinggi. Hidupnya akan tetap memancarkan terang. Ayat yang keempat itu, menjadi orang dapat lebih mengasihi, menjadi seorang yang penyayang dan adil. Ya, banyak orang penyayang tapi tidak adil. Oke? Tidak berani menegur. Orang adil itu berani menegur kalau salah, meskipun orang dekat kita. Itu adalah orang yang adil. Jangan memberikan pembiaran.
Sama orang tua juga harus adil kepada anak-anaknya. Jangan kita bilang, oh kamu tidak seperti kakak, oh kamu tidak seperti adik. Memang mereka tidak, karena karakter pribadi mereka masing-masing. Tapi keadilan apa? Kalau mereka salah, ya kita katakan salah. Tadi malam saya sudah banyak diskusi, sampai saya sudah mengantuk. Ada diskusi ya tentang hal ini. Saya mau berhenti, tapi padahal saya mau siap juga kembali membaca firman persiap hari ini, tapi ini sebagian dari kepedulian melayani. Tentang hal ini, menerapkan keadilan pada anak-anak yang masih kecil, dan anak-anak itu akan tunduk. Banyak orang tua tidak adil kepada anak-anaknya. Ya. Artinya apa? Sudah salah dibela, tidak ditegur, tidak dinasehati. Anak orang lain yang dimarahi. Kalau anak-anak saya mengajarkan, saya tahu bahwa dia salah, saya bilang minta maaf saat itu juga. Dan saya bawa dia masuk kamar, saya pukul tangannya. Kenapa mama pukul? Saya tidak mempersalahkan anak orang lain, tapi saya adil dengan anak saya. Kenapa mama pukul? Kamu tahu kesalahannya. Ya, itu baik atau tidak? Tidak. Terus kamu bilang apa? Minta maaf, saya tidak ulangi. Ya, mama minta maaf kalau mama sudah pukul, dan berdoa. Dan mereka tidak masalah, dan mereka tidak sakit hati, dan mereka tahu kalau mereka salah. Kita memberikan keadilan, mengadili mereka tepat waktunya. Jadi jangan biarkan sampai anak besar kita tidak akan mampu lagi untuk mendidik mereka, menegur mereka. Banyak orang tua tidak memberikan keadilan pada anak, dibiarkan. Akhirnya anak hidup jauh dari Tuhan. Salah siapa? Akhirnya mereka tidak mengasihi orang tua, berani ke orang tua. Salah siapa? Ayat 5 di sana dikatakan hidupnya selalu mujur. Orang yang peduli terhadap orang lain hidupnya selalu mujur atau untung atau selamat. Makanya orang Jawa itu selalu ada nama Pak Untung, supaya untung terus ya Pak Stephen. Ada Pak Selamat, supaya mujur terus atau selamat terus. Kasih nama. Ya Pak Heri ada di sini. Ya, itu tujuannya. Dan di sini sebetulnya Alkitab sudah menuliskan orang yang menaruh belas kasihan, orang yang peduli, orang yang melakukan urusannya secara wajar, dia hidupnya akan beruntung atau mujur. Dan selanjutnya Tuhan akan meninggikannya, ayat 9, karena dapat berbagi dengan orang-orang yang tidak punya. Jangan pikir berbagi kalau saya sudah punya uang banyak, ya. Tapi ajarkan anak-anak kita yang kecil berbagi hal yang kecil. Karena anak-anak kecil itu biasanya dia anak yang selalu cuek, ya. Selalu egonya tinggi. Kalau dia suka makanan itu, dia tidak akan berbagi. Tapi kita harus mengajarkan berbagi sedikit, ya, kasih sedikit. Jadi lama-lama, oh ya kita harus berbagi. Dan itu bertumbuh. Dan Tuhan akan meninggikan orang yang suka berbagi. Tuhan akan meninggikan hidupnya. Galatia 6 ayat 9-10, jangan kita jemu-jemu berbuat baik, ya. Dalam situasi saat ini tepat waktunya kita berbagi kepada sesama kita, kepada keluarga kita, ya. Seperti saya selalu senang ilustrasi tentang Obaja. Obaja seorang pegawai pemerintah di pemerintahan Ahab dan istrinya yang jahat. Dia bisa peduli, memperhatikan 100 nabi-nabi yang
mendapat tantangan, intimidasi, bahkan pembunuhan, bahkan kekurangan. Dia memperhatikan dan memberi makan minum 100 orang nabi setiap hari. Dia punya uang, dia peduli, dan Tuhan menolong. Jemaat Tuhan yang dikasihi, lewat tulisan Mazmur 112 ini, kebahagiaan yang sejati tidak diukur berapa banyaknya uang kita di deposito, tidak diukur berapa mewahnya rumah kita, tidak diukur berapa mobil yang ada di dalam kehidupan kita, atau tidak diukur harta duniawi yang akan hilang dalam sekejap. Tetapi kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang hakiki itu dapat diukur bagaimana seseorang selama hidupnya tetap hormat kepada Tuhannya, yaitu Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Tetap menghargai, hidup dalam kehendak Allah dan hikmat Allah. Jangan sampai menjual iman kita hanya karena harta, hanya karena jabatan, hanya karena wanita atau pasangan hidup yang tidak seiman. Hal yang kedua, kebahagiaan yang sejati, hakiki, itu dapat diukur jika seseorang selama hidupnya melakukan kebajikan-kebajikan bagi dirinya, bagi anak-anak, bagi orang lain, dan bahkan anak cucunya akan mengikuti. Dan kebahagiaan sejati, ukurannya, apakah kita mampu memberi? Memberi itu bukan hanya wujud uang ya, memberi perhatian, menolong orang. Kalau ada jemaat kita, mama yang tua suka antar kalau pulang gereja ya, kita ada, saya lihat tuh oma yang sudah tua antar, itu memberi perhatian, peduli dan menolong. Itu kecil kelihatannya, sepele, banyak orang tidak memperhatikan ini. Jemaat pulang awis-awis, tapi ada oma nanti saya yang akan antar. Itu salah satu ya. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak peduli hal-hal yang kecil. Itu sebabnya firman Tuhan pada pagi hari ini, kebahagiaan yang sejati jika kita sanggup memberi yang kecil dan orang itu bahagia. Kita bahagia, orang itu bahagia, nama Tuhan diagungkan. Berbahagialah orang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahannya. Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pagi ini, dan biar itu menolong kami untuk kami memiliki kebahagiaan yang hakiki atau yang sejati. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh ada hidup untuk senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup takut akan Tuhan, menghormati Tuhan. Dan juga Tuhan, ajarkan kami juga melakukan kebajikan-kebajikan kepada anak-anak kami, dan bahkan keturunan kami juga akan melihat hal itu, dan mereka akan perkasa di bumi sesuai janji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengajarkan kami di masa-masa pandemi, di masa sulit, untuk kami boleh peduli terhadap orang lain. Sekecil apapun Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu. Dengan kekuatan kami sendiri, kami seringkali gagal sebagai orang Kristen, orang percaya pada Kristus. Seringkali kami mementingkan diri kami sendiri, memperkaya diri kami sendiri, tidak peduli kesusahan orang lain. Tapi pagi ini kami diingatkan kembali, kalau anak cucu kami perkasa di bumi, ajarkan kami untuk care atau peduli kepada sesama kami, hal-hal yang kecil sekalipun. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara,
tapi Roh Kudus terus berbicara di dalam kehidupan kami. Dan biarkan iblis merampas firman-Mu dalam kehidupan pikiran hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya kembali.